Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi karakteristik pengambil keputusan. Mengapa topik ini penting? Karena setiap keputusan yang diambil baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh karakter individu yang membuat keputusan tersebut. Dengan memahami karakteristik pengambil keputusan, kita bisa memetakan bagaimana keputusan terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap hasil yang dicapai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Febriana Diah Ayu Klaransyah dengan NIM 2211041, yang kedua Niza Prameswari dengan NIM 2211020, dengan saya sendiri Muhammad Hanafi dengan NIM 2211017. Karakteristik pengambil keputusan. A. Definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki karakteristik disiplin akan selalu datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Contoh ini menunjukkan bagaimana karakteristik membentuk sikap dan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya B. Karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung tentunya. Selanjutnya B. Karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung tentunya. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Takut pada risiko atau risk avoider. Karakteristik risk avoider dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko, sehingga mereka yang menempatkan diri dengan kepemilikan karakteristik ini cenderung memiliki aset yang terjaga karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Adapun ciri-ciri dari pemilik karakteristik risk avoider adalah yaitu 1. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, secara umum pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Yang ketiga, maka mereka penganut risk avoider cenderung sulit menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi follower bukan seorang inovator. Namun, yang harus kita pahami bahwa hampir semua investor adalah bertipe penghindar risiko. Dalam artian, mereka tidak ingin menanggung risiko yang akan timbul dalam bentuk kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Yang kelima, bagaimanapun investasi selalu dilihat sebagai bentuk usaha mencari keuntungan dalam bentuk finansial di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditanamkan pada saat ini. Yang keenam, ciri utama bagi penghindar risiko, utilitasnya akan menurun dengan cepat begitu kerugian yang diderita semakin membesar atau meningkat, sedangkan utilitas untuk jumlah yang positif tidak tumbuh dengan cepat, secepat perolehan uang. Yang ketujuh, oleh karena sifat penghindar risiko dinyatakan dengan premi risiko yang positif, maka kurvanya akan selalu berada di sebelah kiri atas dari garis netral atau garis putus-putus. Dengan perkataan lain, kurva utilitasnya berbentuk cekung atau convex apabila dilihat dari bawah. Selanjutnya, grafik gambar 16.1 yang berjudul posisi risk avoider secara teknikal menunjukkan hubungan antara return on investment atau ROI dengan risk atau risiko. Grafik ini menggambarkan preferensi seorang risk avoider atau penghindar risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut penjelasan elemen-elemen pada grafik. 1. Sumbu X dan Y. Sumbu X atau horizontal menunjukkan tingkat risiko atau risk
Sumbu Y atau vertikal menunjukkan tingkat pengembalian investasi atau ROI. 2. Kurva yang menaik menunjukkan hubungan antara peningkatan risiko dengan peningkatan imbal hasil investasi atau ROI. Dan semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return yang mungkin diperoleh sesuai prinsip high risk dan high return. 3. Garis datar bertitik atau risk avoider menunjukkan batas toleransi seorang risk avoider. Risk avoider cenderung hanya mau mengambil risiko sampai titik tertentu saja, meskipun return bisa meningkat lebih jauh jika risiko ditingkatkan. Dan setelah titik tertentu, risk avoider tidak akan mengejar return lebih tinggi karena tidak bersedia menanggung risiko tambahan. 4. Interpretasi gambar. Gambar ini mengilustrasikan bahwa risk avoider lebih menyukai investasi yang memberikan return optimal pada tingkat risiko yang rendah atau menengah. Dan setelah titik maksimal preferensi risiko tercapai, mereka tidak lagi tertarik mengambil risiko lebih lanjut walaupun return meningkat atau digambarkan dengan kurva mendatar. Kesimpulannya, yaitu risk avoider adalah tipe investor konservatif yang lebih memilih kestabilan dan kepastian daripada potensi keuntungan besar yang disertai risiko tinggi. Gambar ini secara teknikal menunjukkan bahwa terdapat batas atau risiko yang bersedia mereka tanggung dalam investasi. Selanjutnya, gambar 16.3 menunjukkan posisi dan pergerakan risk seeker atau risk lover, yaitu investor menyukai risiko. Penjelasan singkatnya yaitu sumbu X sama dengan risiko atau risk, sumbu Y yaitu return on investment atau pengembalian investasi. Kurva menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko, semakin besar potensi return, dan risk seeker bersedia mengambil risiko lebih tinggi demi peluang keuntungan yang lebih besar. Garis putus-putus ke atas menunjukkan bahwa risk seeker bahkan bersedia masuk ke zona risiko ekstrim demi return tinggi. Kesimpulannya yaitu seorang risk seeker cenderung mengejar investasi berisiko tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan besar, meskipun peluang kerugiannya juga tinggi. Selanjutnya dari grafik gambar 16.4 berjudul bentuk penggabungan tiga perbedaan pengambil keputusan, menunjukkan tiga tipe pengambil keputusan berdasarkan sikap terhadap risiko dengan sumbu Y atau YT, kepuasan atau manfaat subjektif dari hasil, sumbu X atau monetary outcome, hasil dalam bentuk uang atau nilai finansial. Penjelasan singkatnya yaitu 1. Risk avoider atau penghindar risiko, yaitu kurva cekung ke bawah. Utility meningkat lambat seiring peningkatan hasil uang. Mereka lebih menghargai keamanan dan menghindari risiko. 2. Risk indifference atau netral risiko. Garis lurus diagonal, utility meningkat sebanding dengan hasil uang dan tidak peduli terhadap risiko, hanya fokus pada hasil akhir. 3. Risk seeker atau pencari risiko. Kurva cembung ke atas, utility meningkat tajam seiring peningkatan hasil uang, dan mereka menikmati tantangan dan potensi keuntungan tinggi meski berisiko. Kesimpulannya yaitu grafik ini menggambarkan bagaimana preferensi terhadap risiko memengaruhi cara seseorang menilai manfaat dari hasil keuangan. Penghindar risiko berhati-hati, pencari risiko agresif, dan netral risiko objektif. 2. Hati-hati pada risiko atau risk difference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebenarnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrim, yaitu sikap menghindari dan mencari risiko. Adapun ciri-ciri mereka yang memiliki karakteristik risk difference atau hati-hati pada risiko adalah seseorang mengambil keputusan dengan sikap netral terhadap risiko, ialah mereka yang menilai uang seperti apa yang tercantum. Tak akan membeli asuransi kerusakan sebab nilai premi akan lebih tinggi dari nilai harapan yang hilang. Namun, bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan berhati-hati yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim sebagai tipe peragu. Setiap tindakan yang mereka lakukan cenderung selalu berusaha menjaga image di mata publik.
Kadangkala sikap ini telah menyebabkan publik melihat yang bersangkutan berusaha menempatkan konsep pencitraan yang stabil. Setiap keputusan yang dibuat dilakukan dengan analisa yang mendalami serta memikirkan dampak ke depan, termasuk dampak dari segi internal dan eksternal, sehingga keputusan yang dibuat dianggap dan bisa dikatakan bijaksana, namun lambat atau terlalu lama diputuskan. Pada umumnya, setiap sikap netral terhadap resiko hanya benar pada suatu jumlah uang dalam batas tertentu. Ini terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan besar tanpa memiliki asuransi kerusakan. Suka pada resiko atau risk taker atau risk lover. Sikap seseorang dalam menghadapi resiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Adapun ciri-ciri mereka memiliki karakteristik risk difference, hati-hati pada risiko adalah karakter seperti ini adalah tipe yang begitu pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi itu pula yang membuat mereka penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin, cenderung tidak ingin menjadi pekerja, dan kalaupun ada pada posisi sebagai pekerja maka itu pun tidak akan berlangsung lama. Mental risk taker atau juga disebut dengan risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan pemimpin besar. Karakter ini juga umumnya dimiliki oleh para pemberontak, di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelah itu, yaitu berupa kemenangan. Cenderung menyukai tantangan dan tidak suka berpikir statis. Dalam melaksanakannya, pekerja sangat menghargai proses, karena proses baginya adalah sebuah pengayaan dalam pembentukan keyakinan secara lebih baik. Beberapa manajer yang menyukai tantangan telah menjadikan proses dari pengalaman-pengalaman lalu sebagai referensi atau rujukan dari setiap pengambilan keputusan yang akan diambil, dan mereka tidak mau menghargai proses atau berpikiran start cenderung sulit untuk sukses, karena kesuksesan adalah sebuah proses. Selalu bersikap menyelesaikan masalah dan tidak pernah mengesampingkan masalah, apalagi menimbun masalah baginya ibarat menciptakan bom waktu yang siap untuk meledak suatu saat nanti. Sikap mencari resiko ditemui dalam kejadian di mana terhadap suatu tingkat apresiasi yang sangat penting. Semakin besar hadiah yang akan diterima, makin besar beda sikap antara pencari resiko dengan penghindari resiko. Pencari resiko sering disebut self-insured, artinya mengasuransikan diri sendiri, percaya bahwa resiko lebih superior dibandingkan dengan jumlah uang yang hilang untuk membeli polis atau lotre. Gambar 16.5 kondisi penggabungan 3 perbedaan pengambilan keputusan. Dari gambar di atas kita bisa memerhatikan bagaimana perusahaan dan pergerakan titik tersebut pada 3 karakteristik pengambil keputusan, di mana terlihat risk seeker akan terus naik ke atas sementara risk avoider akan terus bergerak turun ke bawah. Dengan begitu, jika risk avoider ingin bisa naik ke atas, ia harus berani melakukan sikap tegas dan berani mengambil risiko pada saat-saat yang sulit, sebagai bentuk gambaran seorang pembisnis yang memiliki reputasi sebagai seorang yang berani menghadapi tantangan. C. Tipe pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan tipe yang dimilikinya. Mengenai karakteristik telah kita bahas di atas, adapun tentang tipe akan kita bahas di sini. Tipe adalah bagian dari diri seseorang yang terbentuk oleh berbagai latar belakang seperti kepribadian, intuisi, inteligensi, konsistensi, kompetensi, skill, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Kamaluddin mengatakan nilai-nilai tersebut selanjutnya akan tercermin pada keputusan yang diambilnya. Karena itu, seorang pengambil keputusan dalam memutuskan suatu keputusan dipengaruhi oleh berbagai jenis tipe. Ellis Ford membedakan 5 tipe, yaitu 1. Tipe ketergantungan, eksploitatif, tabungan, pemasaran, dan tipe produktif. Tipe ketergantungan. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan memiliki sifat yang kurang percaya diri dan sering setiap ada masalah melibatkan orang lain dalam usaha mencari solusi. Sehingga, dengan begitu jika suatu saat keputusan yang dibuat adalah kurang tepat atau bahkan salah, maka kesalahan itu tidak harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Bahkan pada tipe ini, keputusan yang sudah ia buat bisa berubah total pada saat ada masukan dari pihak lain atau ada pihak lain yang mampu mempengaruhi pendiriannya sehingga terjadilah perubahan keputusan. Yang kedua, tipe eksploitatif, kebalikannya dari tipe pertama. Pengambil keputusan akan mengeksploitasi orang lain atau bawahan untuk kepentingan diri sendiri. Pada tipe ini, kejadian yang sering terjadi pada diri pengambil keputusan adalah ia cenderung kurang memahami masalah secara detail, namun meminta pendapat dan masukan dari banyak pihak, khususnya mereka yang berada di bawah lini kekuasaannya, sehingga pendapat dari pihak-pihak tersebut selanjutnya diambil dan dinyatakan sebagai ide dan pemikirannya. Artinya, ia mengeksploitasi orang lain dan bawahan untuk kepentingannya diri sendiri. Adapun penafsiran dari kelima bentuk tipe tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Tipe tabungan. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan cenderung berpikir dan bersikap picik dan memiliki egois yang tinggi. Ini terlihat pada saat ia selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, serta tidak berkeinginan membagi kemampuan itu untuk orang lain. Bahkan, konsep serta ide dari berbagai pihak dia kumpulkan dan selanjutnya dipakai untuk memperkuat posisinya. Yang selanjutnya ada tipe pemasaran. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan sering menerapkan konsep marketing, seperti salah satunya advertising, yaitu ia sering mengiklankan dirinya pada banyak pihak, khususnya kepada para bawahannya tentang ide dan konsep yang ia miliki. Yang terakhir ada tipe produktif. Pada tipe ini, seorang pengambil keputusan memiliki semangat produktif yang tinggi dan setiap ide pemikirannya cenderung memiliki visi dan misi yang jauh ke depan, dan ia sangat mengutamakan konsep kooperatif dengan berbagai pihak, khususnya kalangan internal organisasi. Dari kelima bentuk tipe ini, jika dilihat dan diamati, maka yang terbaik adalah tipe produktif. Pengambilan keputusan dengan kepemilikan tipe produktif cenderung sangat memperhatikan para bawahan dan memiliki pandangan yang jauh ke depan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan adalah penuh dengan perencanaan yang matang. Yang terpenting sudah menjadi sikap dasar bagi mereka yang bertipe produktif adalah memiliki semangat inovasi dan kreatif yang tinggi, sehingga kemampuan mereka dalam berkompetisi dengan pasar jauh lebih baik dan siap diuji. Ada contoh menarik yang bisa kita lihat pada para pengambil keputusan yang sukses dan ternyata mereka menerapkan konsep tipe produktif. Untuk kawasan Asia Tenggara, Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew, Kaisar Hirohito. Untuk kawasan Timur Tengah, Rashid dari Dubai, Raja Faisal dari Arab Saudi, dan yang ekstrim adalah Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Mahmoud Ahmadinejad dari Iran telah menunjukkan kemampuan negosiasi yang kuat dengan negara Amerika dan sekutunya, sehingga telah menyebabkan Iran sampai hari ini masih terus bisa menjalankan misinya sebagai satu-satunya negara di kawasan.